dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kemerdekaan bagi kita, sehingga kita dapat terlepas dari belenggu dosa. Angkatlah hati kita kepada Tuhan dan naikkanlah pujian syukur kepada Sang Maha Kudus. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang telah dimerdekakan, kita diminta untuk menggunakan kemerdekaan itu dengan penuh tanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun dalam kehidupan bersama dengan orang lain. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nyanyian Jemaat Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku, Tuhanku kali
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sungguh dasar kehidupan yang luar biasa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Apakah kasih itu telah kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita? Atau apakah kita masih juga takut menyatakan kasih itu bagi sesama dan bagi Tuhan? Marilah kita melihat diri kita masing-masing, seraya memohon pengampunan atas segala dosa kita. Suaramu kudengar. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selalu bersyukur
Jemaat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Dalam rasa syukur dan hati yang penuh dengan kegembiraan, hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sungguh Tuhan, kami merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Setiap langkah demi langkah yang kami ambil dalam kehidupan kami tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar dan Engkau selalu menuntun kami dalam kebaikan demi kebaikan. Maka sudah sepatutnya lah untuk kami bersyukur kepadamu. Terimalah sembah kami, terimalah syukur kami yang kami panjatkan melalui ibadah kami hari ini. Bapa dalam surga, perkenankanlah kami pada saat ini menaikkan permohonan kami kepadamu. Tak henti-hentinya kami berseru kepadamu dalam suasana, dalam situasi yang sampai dengan saat ini masih terus menjadi pergumulan kami. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan semua dalam pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami hanya bisa menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya dalam pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Kami tidak akan berhenti untuk terus berjuang melawan pandemi ini. Kami tidak akan pernah berhenti untuk terus melanjutkan karya dan aktivitas kami. Sebab kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bagi pemerintah kami, Tuhan yang akan selalu memberikan kemampuan yang terbaik bagi pemerintah sehingga pemerintah boleh bersama-sama dengan masyarakat di negara kami untuk menghentikan penyebaran virus ini. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, Tuhan, mari Engkau yang akan memberkati. Terkhusus vaksin yang diberikan bagi seluruh masyarakat, Bapa yang akan menyertai sehingga vaksin ini pun boleh memberikan kekebalan tubuh bagi kami semua, sehingga kami semakin hari boleh semakin kuat di dalam kami menghadapi bersama pandemi ini. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami sebagai garda terdepan dalam pandemi ini. Bagi mereka tim medis, mari Bapa, Engkau yang akan selalu memberikan kesabaran. Tuhan, berikan kebijaksanaan. Tuhan, selalu jaga kesehatan mereka di tengah-tengah tugas yang berat. Mari Engkau yang akan menyertai tugas mereka ini sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mulia ini dengan baik. Mereka boleh memberikan perawatan yang terbaik. Mereka juga yang akan memberikan berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar, sehingga melalui tangan-tangan mereka ya Bapa, saudara-saudara kami ini boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa saat ini bagi kami semua sebagai warga negara. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Mampukan kami untuk sadar akan tugas panggilan kami sebagai masyarakat di bawah pimpinan pemerintahan kami. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi protokol-protokol kesehatan yang terus didengungkan oleh pemerintah boleh kami lakukan bersama, dan ini pun boleh membantu kami di dalam usaha kami terbebas dari penyebaran virus ini. Kota Salatiga juga Tuhan berkati sehingga kota tercinta boleh terbebas dari pandemi ini. Kota ini boleh penuh dengan rasa damai. Kota ini penuh dengan rasa syukur oleh karena pertolongan Tuhan bagi masyarakat kota Salatiga. Jikalau saat ini Tuhan, suasana, situasi kota ini sudah semakin membaik, kami mengucap syukur kepadamu karena semua hanya oleh karena cinta Tuhan bagi kehidupan masyarakat kota Salatiga. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Salib Putih ini. Engkau yang akan selalu menyertai kami, Engkau yang selalu membimbing kami, Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kesegaran tubuh sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami dengan penuh kesehatan. Kami boleh terus mengucap syukur oleh karena semua aktivitas yang kami lakukan boleh kami selesaikan dengan baik oleh karena kesehatan yang kami rasakan. Demikian pula kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit.
Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, sehingga di lain kesempatan ketika kami berjumpa dengan saudara kami sudah dalam keadaan yang jauh lebih baik. Bapa di dalam surga, sungguh kami merindukan situasi dan suasana seperti sedia kala. Kami merindukan kami boleh berkumpul bersama lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan jauhkan pandemi ini, Tuhan yang akan menghentikan semuanya, sehingga kehidupan kebersamaan di dalam ibadah-ibadah gereja boleh kami rasakan bersama di kemudian hari nanti. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga apa yang menjadi firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap menerima firman-Mu. Ini doa kami, ini syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai Efesus pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 2 menjadi bacaan kita pada hari ini. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya, dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat khotbah saya minggu lalu? Ya, satu hati. Minggu lalu saya mengajak kepada kita semua untuk tetap satu hati dalam kebersamaan, sehingga kehidupan bersama sebagai keluarga Allah tetap dapat berjalan dengan baik. Dan dalam kebersamaan itu ada kekuatan yang luar biasa yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk tetap satu hati dan memiliki kebersamaan yang kuat, maka dalam kehidupan kita ini dibutuhkan yang namanya merdeka. Apa itu merdeka? Salah satu arti dari merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas. Bebas dari apa? Nah, saya sangkut pautkan ini dengan bebas dari tindakan-tindakan yang dapat merusak kebersamaan. Kita sudah satu hati. Nah, jangan sampai yang sudah satu hati ini kemudian dirusak oleh tindakan-tindakan yang dapat memecah belah satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, oleh karenanya saat ini saya akan melanjutkan renungan dengan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita semakin kuat di dalam kebersamaan kita. Tindakan-tindakan apa saja, sikap-sikap seperti apa saja yang harus kita miliki supaya minggu lalu satu hati itu tetap ada dalam komunitas kebersamaan kita sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah ini. Mari kita kembali pada firman Tuhan yang kita baca bersama hari ini. Saudara, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal yang keempat ini, kita bisa menemukan hal-hal praktis yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Hal-hal praktis, hal-hal yang mudah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari jemaat dalam rangka tetap membuat satu hati dalam kehidupan kebersamaan. Apa itu? Yang pertama, dari ayat yang ke-25. Mari kita lihat ayat yang ke-25. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat yang ke-25 ini saya mengasumsikan Paulus mengajak kepada jemaat untuk punya yang namanya integritas. Berani berkata jujur, berani berkata benar. Itu integritas. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mudah diucapkan, jujur, benar, mudah. Tetapi dalam melaksanakan kejujuran dan untuk menyatakan kebenaran bukan sesuatu yang mudah dalam kehidupan kita. Suatu contoh. Kita selalu berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan kita. Benar atau tidak? Ya, kita selalu berusaha nutupi kesalahan kita. Sebenarnya sudah jelas bahwa ini ada kesalahan, tapi seringkali yang kita lakukan adalah kita berusaha nutupi kesalahan kita itu. Karena apa? Ya karena kita tidak mau malu. Kita tidak mau dipandang rendah oleh orang lain. Kita takut untuk diasingkan. Lalu akhirnya apa? Akhirnya kita justru menyalahkan pihak lain. Bukan kita mengkoreksi diri kita dan kita tidak mengatakan bahwa oke, saya salah, nggak berani. Tapi kemudian apa yang dilakukan supaya tidak malu, supaya tidak disingkiri orang lain, yang dilakukan adalah kita justru menyalahkan orang lain dalam suatu peristiwa yang terjadi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, jujur itu sulit. Mengungkapkan kebenaran itu sulit. Dan masih banyak hal lain yang sulit untuk dilakukan. Contoh yang berikutnya, kita tidak berani mengungkap kebenaran di dalam kehidupan bersama. Kadang-kadang dilatar belakangi dengan rasa tidak enak hati. Sebenarnya kita tahu bahwa itu salah. Sebenarnya kita tahu bahwa ada satu kebenaran yang harus diungkap, tapi karena tidak enak hati kita nggak mau ngomong. Kita nggak mau menyampaikan. Kita takut apa? Kita takut nanti dimusuhi oleh seseorang. Kita takut dimusuhi oleh orang lain. Kita takut dimusuhi jemaat. Kita takut dimusuhi orang-orang dalam komunitas kita. Akhirnya kebenaran tidak bisa diungkap. Nah, oleh karena tidak berani mengungkap kebenaran, maka saudara akan memicu kesalahan-kesalahan yang lain untuk dilakukan.
Muncul hal-hal yang tidak baik lagi untuk dilakukan. Lah kenapa lah sing wingi ora popok, yang kemarin tidak apa-apa, yang kemarin tidak masalah, karena tidak terungkap maka muncullah hal-hal yang tidak baik lainnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Paulus jelas mengingatkan pada jemaat di Efesus, mari miliki integritas di dalam kehidupan bersama. Salah, katakan salah. Tidak perlu malu, tidak perlu takut untuk mengatakan saya salah. Sebab ketika orang itu berani mengatakan saya salah, maka di situ sebenarnya dia sedang menuju kepada pengakuan pertobatannya. Selama orang tidak mau mengaku salah, ya nggak akan pernah mau bertobat. Kunci orang mau bertobat dan memperbaiki hidup adalah mau ngaku salah. Selama orang tidak mengaku salah, tidak akan bertobat dia. Ya? Nah, ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, itu yang pertama, miliki integritas. Berani berkata jujur, berani mengungkap kebenaran. Yang kedua, dari ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Paulus mengajak kepada jemaat di sana untuk ada penguasaan diri. Dalam setiap kehidupan jemaat mereka harus memiliki penguasaan diri. Dan yang diangkat oleh Rasul Paulus ini adalah hal kemarahan. Jika marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Serta janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Intinya saudara-saudara sekali lagi adalah pengendalian diri. Boleh marah, boleh jengkel, boleh. Tapi apa? Jangan sampai kemarahan kita, kejengkelan kita membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kita pada dosa. Boleh marah, silahkan. Namun harus beralasan marahnya kenapa. Tapi jangan sampai kemarahanmu membuatmu jatuh dalam dosa. Lalu jika kita marah sebaiknya segera meredam. Jangan amarahmu itu berkepanjangan. Jangan sampai ada kepahitan di dalam hatimu. Jangan sampai muncul dendam di dalam hatimu. Jadi harus dikendalikan. Oke lah nesurak popo, marah nggak apa-apa, tapi segera selesaikan. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa meredam emosi kita adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya Rasul Paulus yang kedua menekankan tentang bagaimana ada penguasaan diri dalam kehidupan kita. Silahkan marah, tapi bar ya wis bar, sing wis ya wis, lupakan. Itu cara untuk mengendalikan diri dengan cara yang mudah. Ya sudah, yang sudah terjadi ya sudahlah, nggak apa-apa, sing wis ya wis. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, dari ayat yang ke-28, Paulus mengingatkan pada jemaat bahwa mereka sudah dimerdekakan oleh Yesus melalui penebusan dosa. Oleh karenanya setiap orang yang percaya pada Yesus haruslah ada perubahan hidup. Jadi yang ketiga, melalui ayat yang ke-28 harus ada perubahan hidup menjadi hidup yang jauh lebih baik. Tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan kejahatan, tetapi sekarang engkau yang sudah dimerdekakan oleh Allah, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah dalam hal-hal yang baik. Rubah hidupmu menjadi lebih positif. Ketika engkau mengenal Yesus, ketika engkau hidup dalam Yesus, maka rubah hidupmu menjadi lebih baik. Ada lagu, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Mari, lagu itu bukan sekedar kita nyanyikan, tetapi mari itu benar-benar kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada perubahan besar ketika kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Yang keempat, dari ayat yang ke-29, Paulus mengajak kepada jemaat untuk dapat bertutur kata yang memberkati. Setiap orang diberi mulut, diberi lidah untuk berbicara.
Namun janganlah apa yang dikatakan itu adalah kata-kata kotor yang bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan jemaat. Jangan menimbulkan persoalan di dalam kehidupan kebersamaan. Kendalikan mulut, kendalikan lidah. Paulus mengharapkan terjadinya komunikasi yang baik satu orang dengan yang lainnya, supaya tetap satu hati. Ayo jogo omongane, ayo ditata cara bicaranya, pilihan kata yang tepat, nada bicara yang tepat. Supaya apa? Supaya orang yang menerima itu enak, supaya hati orang yang menerima itu damai, nggak sakit hati. Maka dari itu mari saudara, dalam setiap kehidupan kita sampaikan kata-kata yang penuh dengan berkat. Sampaikan pilihan-pilihan kata yang mengenakkan hati orang lain dengan nada yang tepat pula. Ya, karena nada ini juga berpengaruh. Katanya sama, tapi kalau nada bicaranya beda, artinya jadi beda. Sebuah contoh, kata ya saja, 2 huruf ya. Kalau menyampaikannya ya, itu enak. Tapi kalau menyampaikannya ya, beda. Kata yang sama dengan nada berbeda, artinya sudah beda. Oleh karena itu, melalui ini disampaikan, pilih kata-kata yang tepat dan nada bicara yang tepat. Dan hal yang kelima yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, intinya adalah bersikap yang baik. Dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Sikap yang baik harus didasari dengan kasih. Tindakan kasih yang nyata akan membuat setiap orang, setiap jemaat akan menyatakan sikap yang baik di dalam kehidupannya. Hilangkan kebencian, hilangkan kepahitan, hilangkan kegeraman, saling mengampuni satu dengan yang lain. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah saudara, jauh lebih baik lagi jika satu dengan yang lain mau saling memperhatikan dan saling memberi. Gak pelit satu dengan yang lain. Tindakan kasih yang seperti itu akan mempererat kehidupan kebersamaan dalam kehidupan jemaat. Satu hati tetap dapat dipertahankan. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita semua jemaat Tuhan yang hidup pada saat ini juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita juga berjuang untuk memerdekakan kebersamaan kita, memerdekakan gereja kita, memerdekakan kesatuan hati kita di dalam kesatuan yang disebut sebagai keluarga Allah ini. Menjadi tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk tetap satu hati dalam komunitas kita sebagai jemaat Tuhan ini. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menjadi bagian juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Milikilah integritas, penguasaan diri, perubahan hidup yang baik, tutur kata yang memberkati, dan sikap yang baik di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat untuk tetap satu hati dalam jemaat Tuhan. Selamat untuk memerdekakan kebersamaan kita. Selamat untuk memperjuangkan gereja kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu doa bagi kita. Amin. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya mempersembahkan, mari kita mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah
berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita kumpulkan persembahan seraya diiringi nyanyian Bapa Engkau Sungguh Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah persembahan ini kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada kami pada hari ini. Kau berikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Terkhusus pada hari ini kami mempersembahkan sedikit persembahan dari banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari Tuhan, berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola sebagaimana mestinya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, marilah berikan roh kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan kami
kemuliaan-Mu dan juga keberkahan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika sebentar lagi akan melakukan kegiatan selanjutnya, mari Tuhan berkati kami dan sertai kami semua masing-masing di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunkanlah segala dosa dan salah kami. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita bertanggung jawab atas kemerdekaan yang dianugerahkannya, dan bawalah selalu damai sejahteranya. Jadilah saksi Kristus, dan terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melayani kita dan melimpahkan berkat-Nya sepanjang hidup yang kita jalani. Tuhan tidak akan berpaling dari kita karena Dia adalah setia. Kiranya Yesus Kristus Sang Immanuel memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Amin.